Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita kembali bisa melaksanakan kajian rutin kita setiap malam Kamis, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita kemudahan dalam segala urusan kita, baik urusan yang sifatnya ukhrawi, urusan keakhiratan, maupun urusan duniawi, karena kedua-duanya ini tidak bisa lepas. Dalam ajaran agama kita tidak ada istilah pemisahan antara urusan dunia dengan urusan agama. Keduanya harus saling bersinergi, saling terhubung, sehingga hal-hal keduniaan pun dalam ajaran agama Islam harus diisi dengan sisi-sisi keakhiratan, sisi-sisi keagamaan, sehingga hal-hal keduniaan tidak terhenti habis ketika selesai kita hidup di dunia, tetapi berlanjut. Itu semua kita harapkan, walaupun itu adalah urusan duniawi. Di dalam agama Islam seperti itulah. Maka apapun yang kita lakukan, niatnya adalah untuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah tujuan dari Allah menciptakan manusia, bahkan menciptakan jin sekalipun, tujuannya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah, kata Allah, aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku, beribadah kepadaku. Itu barisnya dalam Quran, liya'buduni. Ada ya'buduna, ada, karena di situ ada ya yang dibuang. Baris aslinya ni, untuk mengabdi kepadaku, lalu dibuang ya-nya, maka dan barisnya tetap, baris nonnya tetap, untuk menunjukkan bahwa ada huruf yang dibuang. Kalau dalam kaidah tasrif, ya'budun itu barisnya na, tapi karena di situ ada lam kai namanya, lam taklil, maka seharusnya nunnya dibuang. Ya'buduna
masuk lam kai lam ta'lil, maka nun di ujung itu dibuang. Liya'budun, liya'budu, nunnya dibuang. Itu kaidah nahwunya. Kenapa nunnya masih muncul? Apakah ini bertentangan dengan kaidah nahwu? Kalau kaidah tata bahasa Arab, bila masuk lam ta'lil, lam kai yang berarti untuk, itu nunnya wajib dihilangkan, nun yang di ujung. Kenapa di situ masih ada nun tidak dibuang? Karena nun itu bukan nun fi'lul mudhari, tetapi nun itu liya'buduni, nun wiqayah. Itu satu rahasia bahasa, sehingga barisnya baris ke bawah. Itu rahasia bahasa Arab, dan tidak sembarangan barisnya itu kenapa di bawah. Ada rahasia bahasa yang menunjukkan arahnya kemana, sehingga dalam penterjemahannya ada untuk mengabdi kepadaku. Kalau kita cari ku-nya itu di mana, akunya itu di mana, kalau tidak ditelusuri kaidah bahasanya tidak ketemu. Jadi tidak bisa orang mengatakan memahami Al-Quran tanpa memahami kaidah bahasa, itu tidak mungkin. Tidak mungkin bisa. Karena kaidah bahasa itu akan menentukan makna dari ayat Al-Quran tersebut. Ini mungkin salah satu contoh bagi kita bahwa pentingnya kaidah bahasa dalam memahami makna dari ayat Al-Quran. Nah, dari ayat itu tadi menunjukkan bahwa penciptaan kita tujuannya adalah untuk pengabdian kepada Allah. Mudah-mudahan ini senantiasa bisa kita lakukan setiap waktu, setiap saat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan semua bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah bila kita bisa melakukan itu semua. Kemudian sholawat dan salam akan senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena dengan jasa yang luar biasa, perjuangan yang luar biasa dari beliau, kita alhamdulillah berada dalam agama Islam. Petunjuk yang diberikan oleh Allah dan Rasul-Nya mudah-mudahan akan terus bisa kita laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, mari kita lanjutkan muqaddimah dari kitab Riyadhus Shalihin, Taman Orang-orang Soleh. Dan mudah-mudahan kita termasuk di antara orang-orang soleh dan bisa masuk dan menikmati buah-buah yang dipaparkan kepada kita dalam kitab Riyadhus Shalihin, Taman Orang-orang Soleh. Keindahan-keindahan yang diungkapkan dalam kitab-kitab ini, kemudian kebaikan-kebaikan yang dituntunkan, mudah-mudahan bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Alhamdulillahil wahidil qahhar. Ini pada pertemuan yang lalu sudah kita
bahas secara sedikit, tidak terlalu mendetail sekali. Al-Azizil Ghaffar, Al-Wahidil Qahhar, Al-Azizil Ghaffar. Kemudian sambungannya, Mukawwiril laili 'alan nahari. Mukawwir ini menggulung, maknanya menggulung. Segala puji bagi Allah, yang juga sambungannya ini, Allah yang menggulung al-lail, menggulung malam, 'alan nahari, menggulung malam di atas siang. Bahasa yang digunakan, ini bahasa Al-Quran juga seperti itu. Bahasa yang digunakan mukawwir, menggulung. Apa yang bisa kita tangkap dari makna ini? Menggulung malam atas siang, bisa kita lihat bagaimana siang itu datangnya tidak tiba-tiba. Allah menjadikan di malam itu digulung, datang waktu siang, itu tidak datang dengan tiba-tiba. Tidak seperti kita menyalakan lampu listrik, ketik langsung menyala. Tapi Allah menggulung malam di atas siang. Begitu pula sebaliknya. Ada rahasia besar dari kalimat ini, bahwa Allah mendatangkan siang itu dengan perlahan-lahan. Seandainya siang itu didatangkan dengan tiba-tiba, kayak kita mengatik lampu, itu akan sangat susah bagi manusia. Sangat susah bagi manusia. Karena tidak ada kesiapan sebelumnya. Pekajutan itu susah. Tetapi Allah mukawwir, menggulung. Menggulung siang di atas malam, menggulung malam di atas siang. Sehingga Musannif Imam An-Nawawi, pengarang kitab ini, menyampaikan ini adalah tazkiratan li ulil qulubi wal absar. Mukawwirul laili 'alan nahar ini beliau sampaikan ini adalah pelajaran. Ini adalah peringatan di ulil qulubi wal absar, bagi orang yang memiliki kalbu. Bagi mereka yang memiliki kalbu wal absar, ada kalbu, ada absar. Dari segi makna keduanya ini hampir sama. Kalau bahasa kita, bahasa Indonesia, diterjemahkannya sama. Kalbu dengan absar diterjemahkan sama. Tapi dalam bahasa Arab, kalbu dan absar ini, atau dalam bahasa lainnya basirah, memiliki sisi yang berbeda atau letaknya.
Basirah itu adalah bagian inti dari kalbu. Orang bisa menyebutnya kadang-kadang dengan mata batin. Basirah ini mata batin. Semua orang mungkin punya kalbu, semua orang punya hati, tapi tidak semua orang punya basirah. Tidak semua orang punya basirah. Terima kasih. Mungkin semua orang punya hati, tapi tidak semua orang memiliki mata hati. Kalau mata kita yang zahir, yang lahir, basar, tapi mata batin itu basirah. Maka beliau menyampaikan ini bisa ditangkap bagi mereka yang memiliki qalbu, memiliki hati, dan basirah, mata hati. Seakan-akan beliau ingin menyampaikan, begitulah perumpamaan hidup kita. Bahwa dalam kehidupan kita ini laksana pergantian malam dan siang. Hati kita itu kadang-kadang tertidur lelap. Tertidur oleh apa? Oleh ghaflah, oleh kelalaian. Maka terbangunnya hati kita, terbangunnya jiwa kita itu laksana siang yang menggantikan kegelapan. Perumpamaan kehidupan kita seperti itu. Tetapi nanti ada masa-masa tertentu muncul lagi kegelapan itu, menutupi mata hati kita. Begitulah kehidupan manusia, tidak lepas dari berbagai macam hal-hal yang bisa menutupi mata hatinya, sehingga tidak bisa melihat kebenaran. Mereka yang tidak bisa melihat kebenaran ini seumpama orang yang matanya tertutup, matanya buta. Bukan mata zahirnya, tetapi mata batinnya yang tertutup. Bukan matanya tidak melihat kebenaran, bukan telinganya tidak melihat kebenaran, tetapi mata batinnya tidak mampu menangkap dan menerima kebenaran yang dia dengar, yang dia lihat. Itu berarti ketertutupan mata hati. Dan ini sering terjadi. Bila pian takuni nang orang-orang yang melakukan kejahatan, itu bukan berarti kada tahu bahwa itu tidak benar. Tetapi karena mata hatinya tertutup oleh hal lain, mungkin oleh kepentingan duniawi, maka tidak bisa tembus. Karena sisi pandangnya hanya sampai sisi pandang kepentingan duniawi, sehingga pandangan mata hatinya tertutup. Nah, ini
sering terjadi di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika sholat kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, itu penting. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus, jalan yang benar. Itu sangat penting bagi kita. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuki ya Allah kami jalan yang lurus. Ini penting dan selalu diulang-ulang. Karena keadaan hati kita memang sangat labil. Dan kalbu itu bahasa Arab artinya bolak-balik. Hati kita cepat berubah. Kalbu itu bolak-balik, cepat berubah. Sehingga doa yang kita mohonkan kepada Allah, sabit qalbi, itu sangat penting kita mohonkan kepada Allah. Sabit qalbi, ya Allah, tetapkan hatiku ala dinika wa ta'atik, dalam agamamu dan ketaatan kepadamu. Karena hati itu cepat berubah, sangat cepat berubah. Wa tabsiratan lidzawil albabi wal i'tibar, dan itu sebagai wawasan, mukawwirul laili 'alan nahar. Allah menggulung malam kepada siang, itu tabsiratan, sebagai wawasan bagi siapa? Lidzawil albab wal i'tibar, bagi orang yang memiliki albab. Al-albab maknanya al-uqul, akal. Bagi mereka yang memiliki akal. Andai orang itu memiliki akal, maka itu akan jadi wawasan berfikirnya. Lidzawil albab wal i'tibar. Albab itu akal. Wal i'tibar, i'tibar itu at-tafkirnya, pemikirannya. Bagi siapa ini? Bagi orang yang memiliki akal. Tapi tidak cukup hanya bagi orang yang memiliki akal, harus diiringi wal i'tibar. Orang itu bisa menggunakan akalnya. Karena tidak semua orang yang berakal mampu mengambil i'tibar, bisa mengambil pelajaran. Hanya orang-orang yang dikaruniai oleh Allah petunjuk, maka akalnya bisa mengambil i'tibar, mengambil pelajaran bagi segala sesuatu yang terjadi. Ada yang tersurat, ada yang tersirat. Ada yang bisa dilihat secara zahir, ada yang dibalik apa yang zahir. Apa yang nampak dan apa yang ada di balik yang nampak. Sehingga kata beliau, kalau kita renungkan, itu banyak hal-hal luar biasa. Dan silahkan kita renungkan pergantian siang dan malam itu memberi hikmah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Alladzi ayqadha min khalqihi man istafahu fazahadahum fi hadhihi dar. Siapa orang-orang ini? Maka beliau sampaikan, alladzi ayqadha min khalqihi, orang-orang yang Allah bangunkan dari makhluk-makhluknya. Yang bisa mengambil i'tibar ini siapa? Orang-orang yang Allah bangunkan. Siapa orang-orang yang Allah bangunkan? Manistafahu, orang yang Allah pilih.
makhluk yang Allah bangunkan pemikirannya, akalnya, ini adalah orang-orang yang Allah pilih. Manistofahu, orang-orang pilihan. Fazahadahum fi hadhid dar. Maka mereka Allah jadikan zuhud dalam kehidupan dunia. Apa zuhud ini? Zuhud ini bukan berarti hidup miskin kada, atau hidup penuh kekurangan kada. Zuhud ini adalah keadaan jiwa seseorang yang jiwanya itu tidak terikat dengan dunia. Kada mesti orang miskin itu zuhud, kada mesti. Jadi jangan menilai orang itu zuhud dari pakaiannya nang pakaian nang lusuh, kupiah, kuning, maksudnya nang hirang jadi kuning, kada harum. Bukan itu zuhud. Zuhud tidak dinilai dari penampilan nang serba lusuh, serba compang-camping, kada terurus, seperti gambaran yang digambarkan kayak orang nang kada memiliki apa-apa. Itu gambaran zuhud yang tidak benar. Karena tidak mesti orang yang tidak punya apa-apa itu zuhud. Dan tidak mesti orang yang memiliki banyak harta dunia dan lain sebagainya tidak zuhud. Karena zuhud itu letaknya di dalam jiwa, bukan di luar, tetapi dari hati, jiwa seseorang. Walaupun tidak memiliki apa-apa, tapi ketika sembahyang yang diingatakan hanya urusan dunia, karena yang dia kejar dunia tapi tidak dapat, maka sebenarnya hatinya sangat terikat dengan dunia, tapi kada dapat dunia saja. Dan tidak mesti orang yang memiliki banyak sesuatu tidak zuhud. Akan bisa dirasakan ketika kita melaksanakan ibadah. Bila kita melaksanakan ibadah, banyak teganang dunianya, itu berarti keterikatan hati kita masih banyak ikatan dengan duniawi. Bujur orangnya dalam keadaan sholat, tapi ketika sholat nang dipikir, wah apa mengganti baju ulang, wah apa mengganti tikar sembahyang, penyembahyangan, sajadah. Yang dipikirkan urusan dunia, walaupun dia dalam keadaan beribadah. Keterikatan dunia masih kuat di dalam dirinya. Walaupun orang itu punya banyak harta duniawi, ketika sholat dia tidak memikirkan harta yang banyak, berarti keterikatannya dengan harta dunia tidak kuat.
Jadi jangan salah menilai zuhud ini. Para sahabat Rasulullah tidak sedikit orang-orang kaya. Para sahabat Rasulullah juga banyak orang-orang yang miskin. Tapi ukurannya bukan itu. Ukuran zuhud bukan banyak atau sedikitnya harta yang dimiliki. Tapi bagaimana keterikatan jiwa seseorang terhadap dunia. Kemudian keadaan seseorang ketika menghadapi sakaratul maut itu juga sangat dipengaruhi oleh keterikatan jiwanya dengan dunia. Apa nang diganangnya? Apa yang diingatnya ketika hendak menghadapi sakaratul maut? Apakah nang diganang kabun nang banyak? Lu tanah nang ada di sana belum tahan. Itu bila besar pengaruhnya ke dalam jiwa, akan sangat berpengaruh pada keadaan seorang menghadapi sakaratul maut. Tapi ketika jiwanya tidak terikat dengan dunia, lepas dari dunia itu ringan. Lepas dari dunia itu ringan. Kenapa? Karena yang dia siapkan, dunia itu dia siapkan sebagai bekal. Bekal untuk akhirat. Bukan jadi beban untuk akhirat. Jadi dunia ini nanti akan dua macam posisinya. Apakah itu jadi bekal kita kah? Atau jadi beban kita? Bila jadi bekal kita, berarti bermanfaat gasan perjalanan kita ke akhirat. Bila jadi beban kita, menyakiti. Dunia ini bila jadi bekal kita akan memudahkan. Tetapi bila dunia ini jadi beban kita di akhirat, menyakitkan. Semakin banyak, semakin menyakitkan. Tapi ketika dunia yang kita miliki banyak, tapi jadi bekal, makin menyenangkan, makin memudahkan kita. Jadi yang kita perlukan adalah sebagaimana yang disampaikan, menjadikan itu sebagai bekal. Fatazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Berbekallah kamu karena sebaik-baik bekal itu takwa. Maka bagaimana dunia yang kita miliki itu menjadi lumbung ketakwaan, maka akan jadi bekal. Akan jadi bekal kita nanti menuju ke akhirat. Tapi bila sebaliknya akan jadi beban kita. Semakin banyak akan semakin bertambah beban kita. Itulah sisi zuhud, meletakkannya. Bendanya sama, itu juga, memposisikannya itu yang penting. Memposisikannya pada posisi yang tepat, itu yang penting, yang sangat diperlukan. Bagaimana memposisikan dunia itu pada posisi yang tepat. Sebagaimana perumpamaan dari Imam Al-Ghazali, beliau menyatakan kita ini, ujar beliau, seumpama orang yang berlayar.
ke sebuah pulau tujuan, lalu transit. Transit itu singgah sementara. Ya, dunia ini singgah sementara. Ketika singgah sementara ini bermacam-macam. Ada di antara mereka mengumpulkan banyak, tapi itu nanti dipakai sebagai bekal perjalanan. Ada juga, kata beliau, ngumpulakan banyak, nang dikumpulakan nih kada ada nang tapakainya lalalo kayaknya. Nang dikumpulakan nang banyak ini mangkut luar biasa lelahnya. Ketika sampai ke pulau nang dituju tadi, itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Maka ambillah hal-hal yang akan bermanfaat untuk kita. Itu zuhud, mengambil yang akan bermanfaat, bukan zuhud itu bukan umat Islam disuruh hidup miskin, gak ada. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Jadi zuhud itu bukan umat Islam yang harus hidup miskin, hidup nang serba kekurangan. Karena dalam agama Islam banyak ibadah yang memerlukan harta. Kayak apa? Anak berzakat, duit kada ada. Kayak apa? Anak melaksanakan ibadah haji, duitnya kada ada. Kalau ditulakakan orang itu pandir lain pulang. Misalnya ada aja kan juga yang kada berisi duit, kada berisi apa-apa, diberangkatakan orang. Tapi itu jarang kan, tidak semua orang, ada aja. Ya bahasa itu ada makam-makamnya, ada posisi-posisinya. Nang orang manulakakan tuh ada posisinya tuh orang ini, sehingga diberi keistimewaan. Dan itu tidak semua orang mendapatkannya. Jadi banyak dalam agama Islam ibadah-ibadah itu memerlukan harta. Sehingga agama kita, agama Islam memang agama yang tidak membuang dunia. Wabtaghi fi ma ataqallahu ad-dar akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah keutamaan-keutamaan akhirat itu, cari sebanyak-banyaknya. Wa la tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa nasibmu di dunia, bagianmu di dunia itu juga jangan lupa. Itulah hebatnya Islam. Tapi bukan seperti semboyan yang mengatakan kita harus punya keseimbangan antara dunia dan kada. Bahasa Al-Quran bukan kayak itu. Bukan seimbang antara dunia dan akhirat. Tetap lebih utama akhirat. Jadi bukan keseimbangan dunia dan akhirat. Tetap dalam agama kita mengutamakan kehidupan akhirat di atas kehidupan dunia. Sehingga dicela, orang yang mengutamakan dunia itu dicela. Bal tu'siruna hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Itu dicela. Tapi mereka orang-orang kafir itu lebih mengutamakan kehidupan dunia. Wasyaghalahum bi muraqabatihi wa idamatil afkar. Sehingga Allah jadikan mereka itu sibuk bi muraqabatihi. Sibuk dengan muraqabah. Muraqabah kepada Allah. Merasa diawasi oleh Allah. Muraqabah itu merasa diawasi oleh Allah. Bukan merasa mengawasi Allah, tapi merasa
diawasi oleh Allah. Itu muraqabah. Jadi maqam muraqabah ini merasa diawasi oleh Allah dalam setiap langkah kehidupan kita akan sibuk dengan muraqabah. Bila sudah seperti ini, terjaga. Bila kita itu muraqabah merasa selalu diawasi oleh Allah, insya Allah terjaga. Kita kada usah Allah pengawas manusia aja dihiga. Ini seharusnya kayak pengawas manusia ada dihiga. Gawian hati-hati. Padahal itu manusia. Seharusnya pengawasan Allah itu lebih lagi. Tapi yang namanya manusia, itulah yang tadi yang sampaikan. Mata batin kita yang tertutup. Mata batin kita ini tertutup sehingga rasa kada diawasi Tuhan. Itu ngarannya tertutup mata batin kita. Padahal Allah lebih awas daripada pengawas. Tapi dengan pengawasan Allah kita santai aja. Seakan-akan gak ada apa-apa. Silahkan aja kita rasakan seorang. Silahkan lihat tentara dan polisi ketika baris kayak apa. Luar biasa kalau disiplinnya. Luar biasa. Kada wani bergerak yang di luar aturan baris berbaris, aturan apel. Tapi ketika sholat, apakah seperti itu? Silahkan bandingkan. Berarti pengawasan manusia dari sisi itu kita bandingkan dengan pengawasan Allah, ya silahkan nilai masing-masing. Antara kita semua lain-lain. Ini aja kita nilai, keadaan diri kita nilai. Ya kada usah bubuhan polisi, bubuhan tentara, kita seorangnya apel ketika di sekolahan. Bandingkan ketika sholat, disiplinnya tuh lebih tinggi mana? Sampai ke sudah. Nah ini loh membuat jiwa kita tetap muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Wa idamatil afkar, sehingga pikiran kita akan senantiasa tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang beliau inginkan dari menyusun kitab Riyadhus Shalihin ini. Dan mudah-mudahan apa yang beliau inginkan ini terwujud dalam diri kita. Terwujud dalam diri kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian mungkin yang ulun sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Salah hilaf, mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.